Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita sampai pada subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya. Apa rahasia di angkasa luar sana? Mari kita pelajari bersama ya. Ini kita halaman berapa ini? Halaman 74 berarti ya. Untuk pembahasan yang lain sudah saya bikinkan playlistnya. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Gunakan playlist ini, linknya ada di bawah di kolom deskripsi ya, atau langsung tap di channelnya, kemudian ini ya, cari playlistnya di channel tersebut ya. Masuk ke channel dan cari playlist, namanya adalah kelas 6 buku tematik. Oke, kita akan bahas benda angkasa luar dan rahasianya. Ketika malam tiba, kamu memandang langit yang cerah. Apakah yang kamu lihat? Ya, langit yang gelap dan benda-benda langit yang berkilau akan menjadi pemandanganmu, bukan? Jika tepat waktunya, maka kamu akan melihat bulan dengan bentuknya yang khas sesuai dengan kenampakan dari bumi. Pernahkah kamu berpikir apa sebenarnya benda langit? Ya, sebenarnya di langit sana. Ya, pernahkah kamu berpikir ada apa sebenarnya di langit sana? Ya, adakah yang kamu bayangkan serupa dengan yang sebenarnya? Langit sana itu ruang yang sangat-sangat luas. Ya, hampir tidak ada batasnya. Atau manusia belum tahu batasnya sampai mana. Ya, saking luasnya. Nah, pertanyaan seperti itu telah lama muncul di benak manusia. Ada nggak ya batas dari alam semesta? Ya, misalnya. Sampai sejauh ini manusia belum menemukan. Ya, hingga mendorong manusia menemukan cara untuk menjawab pertanyaan itu. Kali ini kamu akan lebih banyak tahu tentang benda-benda langit di dalam sistem tata surya kita. Ya, di sini seperti ini, kalau kita meneropong ke angkasa itu seperti ini. Ada banyak bintang-bintang bertaburan, ada juga kayak gas seperti ini, kita menyebutnya sebagai nebula ya. Amatilah gambar berikut dengan seksama. Pernahkah kamu melihat pemandangan seperti tampak pada gambar? Kira-kira apa yang hendak kamu katakan tentang cahaya paling terang pada gambar itu? Ini adalah bintang. Ya, nah, bintang itu ada yang sejati, ada yang tidak. Ini kita sebut sebagai bintang sejati. Bintang sejati. Ya, kalau kita melihat ke angkasa, melihat bintang yang paling terang, ternyata itu bukan bintang sejati, namanya bintang kejora atau bintang timur. Ya, itu sebenarnya adalah planet Venus. Ya, dia hanya memantulkan cahaya matahari. Bintang sejati ya matahari, itu yang paling dekat dengan manusia atau yang paling dekat dengan bumi. Ya. Oke, di manakah kamu akan menemukan pemandangan seperti itu? Di langit, ya, di langit. Nah, kalau kita di desa yang udaranya belum tercemar oleh asap, wow, itu kelihatan sekali. Tetapi kalau di kota yang maksudnya langit itu tercemar oleh asap, ya, jadi nggak begitu terlihat. Ya, jadi semakin jauh dari perkotaan, ya, semakin jernih udaranya, bintang-bintang terlihat semakin jelas. Tuliskan sebanyak mungkin apa yang kamu ketahui tentang gambar tersebut. Gambar tersebut adalah gambar ruang angkasa, ya, gambar ruang angkasa, dan benda-benda langit dan benda langit yang menghiasinya. Yang nampak seperti awan namanya nebula, ya, yang tampak seperti awan namanya adalah nebula, dan yang bersinar terang adalah bintang, ya, ya, mungkin galaksi dan bintang, ya, dan yang bersinar paling terang adalah bintang. Paling terang adalah bintang. Ya. Tuliskan hal-hal yang ingin kamu ketahui tentang gambar tersebut dalam bentuk pertanyaan. Ya, misalnya apakah galaksi paling dekat dengan galaksi kita misalnya, atau terbuat dari apakah bintang-bintang misalnya, terbuat
dari apakah ini adalah bintang sejati ya, sejati. Terbuat dari apakah bintang sejati itu? Ya, bintang sejati itu. Ya. Nah, misalnya seperti ini, ada berapa banyak bintang sejati dalam sebuah galaksi misalnya? Ya, itu juga mungkin pertanyaan. Ya, ada berapa banyak bintang sejati dalam sebuah galaksi. Ya, kita sistem tata surya adalah bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Ya, galaksi Bima Sakti ukurnya sangat-sangat besar. Ya, dan ternyata di luar angkasa sana ada jutaan galaksi. Ya, jadi alam semesta ini sangat-sangat besar. Ya, kita membayangkan aja kesusahan. Salah satu benda langit yang sering kamu lihat di malam hari cerah adalah bintang. Ya, apakah bintang itu? Ayo kita cari tahu tentang bintang dari bacaan tersebut. Ya, sekali lagi Pak Ali sampaikan, tidak semua bintang yang kita lihat di langit adalah bintang yang asli atau bintang sejati. Ada juga sebenarnya adalah planet yang memantulkan cahaya dari bintang sejati. Ya, fakta tentang bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Ya, cahaya tersebut tersusun atas gas-gas, antara lain gas hidrogen dan helium. Inilah bahan dari bintang. Ya, jadi ini jawaban dari pertanyaan ini juga ya. Ya, gas, hidrogen dan helium. Ya, kalau ini jawabannya adalah ada jutaan ya, ada sangat banyak. Ya, banyak. Ya, jadi belum ada rilis resmi ya, karya tulisan ilmiah resmi yang menyatakan jumlahnya berapa ya, sangat banyak. Bintang memiliki warna yang bermacam-macam, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna jingga, kuning, putih hingga warna biru. Perbedaan warna-warna tersebut salah satunya ya, banyak sebab, salah satunya disebabkan oleh perbedaan suhu permukaan bintang tersebut ya. Dan matahari kita itu bukan bintang yang paling besar, masih banyak bintang yang jauh lebih besar dari matahari. Ya, matahari adalah salah satu contoh bintang. Matahari merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Hal ini menyebabkan cahaya matahari tampak lebih terang. Ukuran matahari tampak lebih besar jika dilihat dari bumi, jika dibandingkan dengan bintang-bintang lainnya dalam tata surya. Matahari memiliki volume yang sangat besar, yaitu sekitar 1 juta kali volume bumi. Bumi ini kalau dikumpulkan sampai 1 juta baru menyamai matahari volumenya. Bisa bayangkan ya, betapa besar volume matahari. Dengan ukuran yang sangat besar itu, matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar pula. Gaya gravitasi matahari kurang lebih 28 kali lebih besar dari gravitasi bumi. Loh, ukurannya lebih 1000 kali, tapi volumenya 1000 kali, kenapa gravitasinya enggak 1000 kali juga? Bumi lebih padat, di situ jawabannya ya. Jadi gravitasi itu ditentukan oleh masanya ya, bukan hanya volumenya, ya, tapi masanya ya, gitu. Itu gravitasi. Gravitasi tersebut menyebabkan gaya tarik menarik antara matahari dengan planet-planet dan benda langit lainnya. Hal inilah yang menyebabkan matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh 8 planet dan 1 ya, Pluto ya. Kedelapan planet tersebut memiliki jarak yang bervariasi dari matahari. Jarak dari matahari ke Merkurius sekitar 59,7 juta kilometer ya. Dari Venus sekitar 108 ya, sambil ya ini. Dari bumi ada 150 juta kilometer, ke Mars ada 228, sedangkan matahari ke planet luar Jupiter ya, ini planet luar adalah 779 ya juta kilometer, 779. Saya mencatatnya ada yang kurang pas ini, 779 ya. Catatan ini Pak Ali gunakan untuk nanti ada perbandingan. Ke Saturnus ada 1430 ya, dan ke Uranus berjarak
2880 ya, dan ke Neptunus adalah 4500 juta kilometer ya, kurang lebih seperti itu ya. Apakah yang dimaksud dengan bintang? Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya sendiri ya. Bintang ya, dalam hal ini saya kasih tanda kurung sejati ya. Jadi kalau kita lihat bintang-bintang yang di langit, tidak semuanya bintang sejati ya. Bintang sejati adalah bintang yang menghasilkan sinar sendiri, menghasilkan sinar sendiri. Nah, sinar ini hasil reaksi ya antara gas-gas pembentuknya ya. Dan kabar baiknya kita bisa mencontoh reaksi tersebut untuk menghasilkan listrik di bumi. Ada beberapa negara yang sudah melakukan itu. Semoga Indonesia segera menyusul, kalian nanti mungkin akan melakukan itu ya. Mengapa bintang memiliki warna yang berbeda-beda? Nah, karena suhu, salah satu alasannya adalah suhunya berbeda. Suhu ya yang dimiliki bintang tersebut berbeda. Ya, bintang tersebut berbeda. Tentu ada faktor lain, mungkin faktor jarak dan lain-lain ya. Tapi yang jelas yang sudah resmi di dalam catatan para ahli adalah suhu yang dimiliki bintang tersebut berbeda. Jadi kita bisa memperkirakan memperkirakan suhu dan memperkirakan bahan dari sebuah planet itu dari spektrum sinar yang kita terima di bumi ya. Kemudian mengapa matahari disebut sebagai bintang? Ya, ini mengapa bintang memiliki warna beda-beda? Oke. Terus apakah disebut dengan bintang? Mengapa? Ini sama ya, berarti jawabannya karena matahari bisa memancarkan cahaya sendiri. Karena ya matahari bisa memancarkan cahaya sendiri. Ya, kalau di sini disebut bintang, artinya di sini bintang sejati ya. Jadi tidak semua yang kita lihat di langit itu adalah bintang sejati. Ada bintang yang sebenarnya adalah planet. Apa yang kamu ketahui tentang matahari? Matahari adalah bintang yang paling dekat dengan bumi. Matahari adalah bintang yang paling dekat dengan bumi. Matahari adalah pusat tata surya. Matahari adalah pusat tata surya. Ya, kemudian matahari dikelilingi oleh 8 planet. Ya, matahari dikelilingi oleh 8 planet. Paling tidak ini yang sudah kita ketahui. Mungkin ada yang belum kita ketahui, mungkin saja, namanya ilmu pengetahuan bisa saja berkembang ya. Dulu waktu Pak Ali SD dituliskan 9 planet dan ternyata planet terakhir tidak dianggap sebagai planet. Kita lihat aja perkembangan jurnal-jurnal ilmu pengetahuan alam ya. Jadi sejauh ini yang sudah diakui 8 planet ya. Ayo mengamati. Perhatikanlah keterangan tentang jarak matahari dengan 8 planet dalam tata surya. Ini saya sudah bikin catatannya dari yang tadi ya. Ini sudah saya catat. Ya, ini adalah jarak-jaraknya ada di sini. Kalau kalian mau cek, ya. Dengan 8 planet dalam tata surya kita, susunlah data tentang jarak matahari ke planet-planet secara berurutan dengan tabel berikut. Kemudian cobalah untuk melengkapi tabel tersebut untuk mengetahui perbandingan jarak antar planet satu dengan lainnya dari matahari. Perhatikanlah contoh yang disediakan. Merkurius 58. Perbandingan jarak ya. Planet Merkurius dengan Merkurius sendiri ya 1, berarti 58 dibagi 58 berarti 1. 1 kali jarak matahari ke Merkurius ya. Ya. Di sini kalau Venus adalah 108 bagi 58 adalah sekitar 2 kali ya, 2 kali jarak matahari ke Merkurius. Kalau bumi adalah 150 juta, jadi 150 bagi 58 adalah 2,6 kali jarak matahari ke Merkurius ya. Keterangannya sama ya, kali jarak matahari ke Merkurius gitu ya. Kita lanjutkan.
Habis itu Mars ya. Di sini kita akan lanjutkan Mars. Saya akan lihat catatan. Catatan Mars di sini ada 228. 228 kalau 228 ini kita bagi dengan 58 ya. Sama semua dibagi 58 ya. Itu adalah jarak Merkurius ke matahari 58. Kita gunakan kalkulator biar enak. 228 bagi 58. 228 bagi 58 ya. Ini adalah 3,9. Kita bulatkan jadi 4 gitu aja ya. Atau enggak apa-apa deh, 3,9 ya. Kalimatnya sama ya. Kali jarak matahari ke Merkurius. Ya, nggak bisa kita ulang lagi. Kemudian habis Mars ada Jupiter. Jupiter ini jaraknya adalah 779. Ya, 779 salah. 779 dibagi 58 ini sama dengan 779. Kebanyakan tujuhnya. 779 ya dibagi 58 ini adalah 13,4 juta kilometer perbandingannya kali ya, kali jarak dari Merkurius ke matahari. Setelah Jupiter ada Saturnus. Ya, Saturnus ini adalah 1430 kalau kita bagi 1430 dibagi 58 ya. Ini akan maaf 1430 ya, 1430 ya dibagi 58 ini adalah 24,65. Kalau kita bulatkan menjadi 24,7 ya, 24,7 ya. Kemudian Saturnus, Uranus ini 2880 kalau dibagi 58 ya, coba kita hitung 2880 dibagi 58 ya akan menghasilkan 49,65 ya, 49,7. Terus kemudian yang terakhir Neptunus ya, Neptunus ini adalah 4500 ya. Kalau 4500 ini kita bagi 58 ya, 4500 ya dibagi 58 ini sama dengan 77,58 berarti 77,6 kali. Oke, jarak dari Merkurius ke matahari. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan di atas? Kesimpulannya, ini 1 kali lipat, 2 kali lipat, terus ini hampir 3 kali lipat, ya, hampir 4 kali lipat, ya, sampai Mars itu perbandingannya dekat ya, sampai Mars dekat ya, dari bumi sampai Mars, dari planet dalam ya, memiliki jarak dengan matahari memiliki jarak yang relatif dekat ya, yang relatif dekat dengan matahari ya. Planet dalam itu ya, dari bumi sampai Mars ya. Planet dalam itu adalah dari bumi dari Merkurius sampai Mars, kok bumi sampai Mars, Merkurius sampai Mars ya, memiliki jarak yang relatif dekat. Kita lihat dari Merkurius sampai Mars, di sini jaraknya 1 kali lipat, 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat, ini hampir 4 kali lipat ya. Ya, dan perbandingannya itu teratur ya, dengan perbandingan ini teratur, 1 kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat ya. Dan perbandingannya jaraknya ya
teratur. Ya. Tapi begitu masuk di sini ya, loncatannya tinggi. 13, 24, 49, 77. Ya. Jadi planet luar memiliki apa ya? Memiliki perbandingan, memiliki jarak yang relatif jauh ya. Planet luar memiliki perbandingan jarak yang relatif jauh, memiliki jarak yang relatif jauh dengan matahari, relatif jauh dari matahari. Ya, ini sekitar 13 kali lipat. 13 kali 2 berapa? 26, ini 24. Kalau 13 kali 3 sekitar 50 enggak? 13 kali 3 enggak juga ya. Ya, dan perbandingannya itu kelipatannya kan ya, enggak linear. Ya, gitu aja. Yang relatif jauh dari matahari. Oke. Kita lanjutkan lagi. Sistem tata surya kita ini tadi sudah mantap belum? Coba saya cek ulang. Sudah mantap. Kita masuk, ayo mencoba ya. Ayo mencoba. Sistem tata surya kita selalu menarik untuk diteliti karena banyak misteri dan pertanyaan yang belum terjawab tentangnya. Salah satu cara ilmuwan untuk mengetahui tentang sistem tata surya bekerja adalah dengan membuat model. Ya, dimodelkan ya tata surya itu. Model merupakan barang tiruan dari sesuatu dengan ukuran yang lebih kecil tetapi dengan bentuk atau rupa yang diusahakan mirip dengan yang ditiru. Ya, sistem tata surya kita telah dibuat berbagai model yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang tata surya yang sebenarnya. Untuk membuat model diperlukan perencanaan yang matang tentang bentuk, ukuran, warna, dan bahan yang akan digunakan. Tahukah kamu bahan apa saja yang dapat digunakan untuk membuat model tata surya kita? Ya, bisa dari kayu mungkin ya, bisa dari plastik. Amati kembali beberapa contoh model tata surya sederhana yang dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Pilihlah paling tidak 2 model, yaitu model 2 dimensi dan model 3 dimensi yang ingin kamu buat. Lalu gambarlah pada tabel berikut, tentukan alat dan bahan apa saja yang menurutmu diperlukan membuat model tersebut. Model tata surya yang diperlukan misalnya 2 dimensi, gambar ya. Gambar 2 dimensi. Ya, misalnya dimulai dari matahari ya, terus ada Merkurius ya. Kita pilih bentuknya elips ya. Merkurius, Venus ya, Merkurius misalnya. Terus ada Venus ya, Bumi ya, Mars ya. Setelah Mars di sini nanti akan ada sabuk asteroid ya, di sini sabuk asteroid ya, baru nanti dilanjutkan Jupiter ya, agak besar ya, dan seterusnya dilanjutnya sampai Neptunus ya. Ini yang diperlukan ya kertas ya, mungkin gambar yang besar ya, A3 misalnya ya, kemudian pensil penggaris atau pensil warna untuk memberi warna ya. Nah, kalau bentuk 2 dimensi bisa, 3 dimensi bisa pakai malam ya, pakai malam menggunakan kalian menggunakan matahari dikasih malam warna orange misalnya, ada bumi, nah nanti menggunakan malam, bahan adalah malam atau plastisin ya, mungkin digantung-gantung gitu ya, digantung di tongkat gitu ya, tongkat ya, mungkin tali. Nah, jadi nanti dibikinnya seperti ini mungkin. Di sini ada matahari, terus ada digantung, di sini ada bumi, Merkurius, Venus, Mars dan seterusnya ya. Nah, digantung-gantung seperti ini. Ya, biar tahu. Ya. Warnanya apanya, bumi dikasih warna biru misalnya. Ya. Jadi warnanya disesuaikan. Oke, itu contoh ya, contoh. Ya. Sekarang kamu mungkin telah mendapatkan gambaran lebih banyak tentang benda-benda langit yang kamu lihat. Apakah kamu punya pengalaman melihat benda-benda langit dengan lebih jelas tanpa menggunakan alat? Ya, apa yang kamu rasakan? Apa saja yang kamu lihat?
jelas bintang ya, bintang, bulan, bintang. Ya kalau kita melihat langit ya awan juga akan terlihat ya, walaupun sebenarnya tidak di luar bumi, awan itu ada di permukaan bumi. Ya. Kemudian pergilah keluar rumah pada malam hari dan lihatlah benda-benda langit itu, lalu bacalah cerita fiksi berikut ini, mungkin kamu pernah mengalaminya. Langit wahai Rebu, ditulis Diana Caritas. Kalau di daerah yang belum tercemar polusi udara, wah bintang-bintang kelihatan begitu banyak ya. Ayah, kita baru saja melihat sebuah bintang jatuh, seru kita kegirangan. Wajahnya gembira sekali, ia tetap memandangi langit yang penuh bintang malam itu. Malam ini kita untuk pertama kalinya menginap di sebuah kampung terpencil yang sangat terkenal di akhir-akhir ini di penjuru negeri. Nama kampung ini adalah Kampung Wairebo yang terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Kampung ini adalah bagian dari desa Satarleda, ya, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Bersama dengan kedua orang tuanya serta beberapa orang lainnya, kita bersemangat sekali menikmati petualangannya. Walau waktu dan tenaga yang ia habiskan untuk menempuh perjalanan mendaki menuju kampung itu cukup membuatnya beberapa kali hampir patah semangat. Namun kini ia merasa tidak pernah menyesalinya. Pemandangan yang menakjubkan di kampung terpencil itu telah membayar semua kelelahannya. Pada malam hari kita dan rombongan tinggal di rumah adat. Rumah adat tersebut disediakan penduduk kampung untuk para pengunjung. Salah satu hal yang selalu ditunggu para pengunjung adalah menikmati pemandangan langit Wairebo pada malam hari. Kita tidak mengeluh sama sekali ketika ia dibangunkan orang tuanya di tengah malam. Kita dibangunkan kedua orang tuanya untuk melihat pemandangan langit di kampung itu. Langit di kampung Wairebo pada malam hari ada jutaan bintang bertaburan. Kita merasa kagum luar biasa. Ya, ayah, mengapa baru kali ini kita dapat melihat bintang sebanyak dan seterang ini? Mengapa kita tidak pernah melihatnya ketika berada di luar rumah kita? Bukankah seharusnya kita dapat melihat bintang di mana saja? Tanya kita, tetap tidak mengalihkan pandangan matanya ke langit. Pertanyaan yang menarik kita. Pertama, karena kita berada di ketinggian yang cukup untuk mengamati bintang di langit. Dibandingkan rumah kita yang berada di dataran rendah, tempat kita memang memungkinkan untuk mengamati benda-benda langit dengan lebih jelas, jawab ayah. Ya, tadi kita mendengar pemandu kita menjelaskan tentang ketinggian tempat ini. Memang tinggi sekali ya. Ayah, kita tadi hampir tak ingin melanjutkannya, kata kita bangga. Terus yang kedua apa ayah? Tanya kita tidak sabar. Ayah baru menjelaskan, kamu sudah memotong, tawa ayah. Ayah tahu kamu sangat bersemangat dengan semua ini kita, kata ayah sambil mengusap kepala kita tertawa sambil menatap langit. Yang kedua, kita tidak bisa melihat benda langit dengan jelas di sekeliling kita karena sekeliling kita terlalu banyak cahaya, ada polusi cahaya di situ. Para ilmuwan menyebutnya sebagai polusi cahaya, jelas saya. Ya, ada polusi udara, ada polusi cahaya kalau di kota. Jadi kita nggak bisa melihat bintang di langit. Polusi cahaya, ayah, kita tidak pernah mendengar kata tentang polusi cahaya. Kita yang ada hanya polusi udara, air dan tanah. Apa itu polusi cahaya? Mana bisa? Tanya kita memotong penjelasan ayah lagi. Oh kita sayang, ayah masih tidak menjelaskannya. Tentu saja kamu potong ayah. Terus saja kamu potong, tawa ayah keras-keras. Maaf ayah, kita hanya heran, kita ikut tertawa. Tak mengapa anakku, ayah senang kamu ingin tahu tentang hal-hal yang ada di sekitarmu. Ayah yakin kamu tidak akan bertanya jika tidak melihat bintang-bintang itu. Ini pengalaman menarik kan, goda ayah. Ayah teruskan ya. Polusi cahaya adalah suatu keadaan ketika cahaya berpendar terlalu banyak, bahkan berlebihan. Cahaya itu bisa berasal dari sumber cahaya buatan seperti lampu atau cahaya alami. Tetapi sumber utama polusi cahaya berasal dari cahaya buatan. Contohnya lampu-lampu yang biasa digunakan sebagai penerang jalan, papan iklan, lampu dekorasi, lampu gedung, lampu kendaraan, dan lainnya. Pendaran cahaya ini dapat menghalangi kita untuk melihat benda-benda langit, jelas ayah. Nah, sekarang kamu perhatikan, apakah kamu melihat adanya cahaya buatan di sekitar sini kecuali cahaya-cahaya rumah adat yang disebut Mbaruniang itu? Hampir tidak ada cahaya, bukan? Dan kalau kita ingat, di sepanjang perjalanan menuju kampung ini yang kita lihat hanya hutan belantara. Tidak tampak ada rumah tinggal
dan jauh dari jalan raya. Kita berada di tengah hutan yang gelap, maka hampir tidak ada cahaya buatan di sekitar sini. Apakah kamu sekarang mengerti? Tanya ayah. Oh begitu ayah. Wah, kita bersyukur bisa menikmati pemandangan ini ayah. Kita dapat melihat bintang-bintang ini sungguh indah, seru kita. Ayah tersenyum dan meninggalkan kita yang masih ingin melihat bintang di langit sambil berharap dapat menyaksikan bintang jatuh malam itu. Dulu waktu Pak Ali kecil, ya di kampung Pak Ali belum ada listrik. Ya kalau malam hari itu gelap sekali. Dan disitulah Pak Ali bisa menikmati bintang-bintang, ya yang indah di langit. Sekarang agak susah ya, bintang-bintang hanya yang sangat terang aja yang kelihatan dari bumi. Ya, yang bisa dilihat. Apalagi Pak Ali hidup di kota yang besar ya, di Surabaya. Ya, hampir tidak ada tempat yang gelap di sini. Semua tempat diterangi oleh lampu. Ya, kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Bagaimana menurutmu cerita fiksi di atas? Bagus, ya bagus. Ya, dapatkah kamu mengenali jalan cerita dan menjelaskannya kembali secara lisan, tulisan atau gambar? Ya, pengalaman kita seorang anak yang ingin tahunya sangat besar ya di Wairebo melihat bintang-bintang yang bersinar begitu terang di langit ya, tidak seperti biasanya ya, dia tidak pernah melihat bintang sebanyak itu. Dapatkah kamu mengenali bagian-bagian penting dari setiap alinea dalam cerita di atas ya? Bagian penting biasanya disebut sebagai pokok pikiran atau kalimat utama, biasanya juga ya ada di kalimat pertama, tapi enggak selalu. Kadang-kadang di kalimat pertama, kalimat tengah, atau kalimat di paling akhir. Biasanya di kalimat pertama. Tahukah kamu jalan cerita atau isi cerita, alur cerita dengan tahukah kamu jalan cerita atau isi cerita atau alur cerita disebut dengan plot? Ataunya banyak ya, jalan cerita, isi cerita, alur cerita disebut dengan plot. Plot merupakan salah satu bagian dari tulisan fiksi yang sangat penting. Plot, alur cerita berisi tentang peristiwa-peristiwa yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Keterkaitan ini akan membentuk suatu kesatuan cerita yang utuh. Biasanya alur cerita dalam cerita fiksi ya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu awal, tengah, dan akhir. Bagian awal biasanya berisi tentang pengenalan tokoh dan masalah. Bagian tengah biasa berisi tentang masalah dengan konflik dalam cerita. Sedangkan bagian akhir biasanya menceritakan tentang penyelesaian masalah dalam cerita tersebut. Ya, bacalah kembali cerita di atas dengan seksama, lalu lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan di atas. Judul cerita, ya kita lihat, judul ceritanya adalah di sini Langit di Wairebo, ya Langit di Wairebo, Langit di Wairebo. Siapa tokohnya? Kita dan ayah. Ya, ayah namanya siapa? Tidak disebutkan ya, ayah gitu aja. Kita dan ayah. Ya, oke. Kemudian di situ ada pemandu juga ya, tapi tidak banyak. Di situ kita dan ayah yang paling banyak di sini. Ya, di mana peristiwanya? Di Wairebo ya, di Wairebo. Ya, ini. Desa Lenda, ya kampung ini adalah nama kampung itu adalah Wairebo yang terletak di ketinggian ya. Kampung ini adalah bagian dari desa Satarleda ya, Kampung Wairebo. Kampung Wairebo. Kapan kejadiannya? Tengah malam. Tengah malam. Ya. Dia di sini disebutkan bahwa di tengah malam dia dibangunkan, ya, di tengah malam dibangunkan. Mana ada bagian tadi ya? Ya, ketika dibangunkan orang tuanya di tengah malam, ya, oke. Jadi ini latar waktunya tengah malam. Apa yang terjadi dan mengapa? Ya, di sana. Ya, di Wairebo ya, di Wairebo ya, langit tampak indah dihiasi bintang-bintang. Di Wairebo di Wairebo pada malam hari ya, langit
begitu indah, ya, dihiasi jutaan bintang, ya. Bintang-bintang yang biasanya tidak terlihat karena, ya, bintang-bintang terlihat, bintang, ya, terlihat jelas karena di Wairebo tidak banyak polusi cahaya, ya, tidak, atau mungkin hampir tidak ada, ya, tidak ada polusi cahaya, ya. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Kok tiba-tiba apa yang terjadi dan mengapa? Bagaimana penyelesaiannya, ya? Ini ini kok ada penyelesaiannya? Ada intinya gini. Apa yang terjadi dan mengapa, ya? Di Wairebo pada malam hari langit begitu indah, dihiasi jutaan bintang yang terlihat. Ini sebenarnya oke, pada malam hari rombongan tinggal di rumah adat, kemudian oke, ini kita, ya, kita, apa yang terjadi dan mengapa di Wairebo ini sebenarnya yang terjadi, Kak? Ini ada penyelesaiannya, ya. Mungkin yang dimaksud oleh pembuat pertanyaan ini adalah apa, ya? Kita ingin tahu, ya, ingin tahu alasan mengapa, ya, mengapa di malam hari di Wairebo bintang-bintang terlihat begitu jelas, ya. Ini sebenarnya Pak Ali agak ragu-ragu menjawabnya karena di situ nggak banyak konflik terjadi, ya. Kita ingin tahu alasan mengapa, ya, banyak, ya, banyak bintang-bintang terlihat begitu jelas, ya, bintang-bintang, apa yang terjadi? Mungkin yang dimaksud oleh penulis ini mungkin kita mengeluh, kita apa, lebih ke kitanya. Kalau menurut Pak Ali ini bukan lebih ke kitanya, lebih menjelaskan ini apa, inti dari isi dari cerita ini. Bagaimana penjelasannya? Kita ingin tahu alasan mengapa bintang-bintang, ya, bersinar lebih terang di Wairebo, ya, dan dijelaskan, ya, secara gamblang oleh ayahnya. Pak Ali nggak begitu setuju dengan jawaban apa, tempatnya yang tinggi. Enggak, bukan tempatnya yang tinggi karena polusi udara dan polusi cahaya sebenarnya. Ya, kalau tempat tinggi, bintang-bintang jauh lebih tinggi. Berapa sih bedanya antara Wairebo hanya beberapa ratus meter saja dari kota pada umumnya seperti Surabaya, ya, dari permukaan laut. Itu bukan faktor utama polusi cahaya itu dan polusi udara. Karena berpendarnya itu gara-gara banyak debu di udara. Ini membuat cahaya berpendar, ya. Jadi polusi cahaya ini lebih bagus dan tempatnya tinggi. Kayak ini kalau menurut cerita, ya, dan posisinya tinggi. Walaupun Pak Ali tidak begitu setuju dengan masalah posisi ini, ya, polusi cahaya dan posisinya yang tinggi. Oke. Ini terus terang Pak Ali agak ragu-ragu karena tidak menemukan konflik di sini, ya. Konfliknya dalam cerita ini menurut Pak Ali lebih pada ini apa, penjelasan tentang ini bintang-bintang ini, ya. Bacalah kembali cerita di atas dan juga hasil pekerjaanmu sebelumnya. Bayangkan kamu ada dalam cerita itu dan ingin menjelaskannya kepada temanmu dan menggunakan sebuah gambar. Gunakan imajinasimu untuk membuat gambar yang menjelaskan cerita di atas.
Gunakan kotak di bawah ini untuk menggambarkannya lalu berikanlah. Ya. Oke, kita lihat secara umum ya. Dari awal sampai akhir. Oke, kita rombongan tinggal di rumah adat. Ayah, mengapa baru kali ini kita dapat melihat bintang sebanyak dan seterang ini? Oke. Mungkin yang disebut konflik itu di sini ya. Ya, misalnya ini cerita kita. Yang disebut konflik di daerah sini. Pertanyaan-pertanyaan kita. Ya. Oke, kita akan jawab di bawah sini. Bacalah kembali cerita di atas dan juga hasil pekerjaanmu sebelumnya. Bayangkan kamu berada dalam cerita itu dan ingin menjelaskannya kepada temanmu dan menggunakan sebuah gambar. Gunakan imajinasimu untuk membuat gambar yang menjelaskan cerita di atas. Gunakan kotak di bawah ini untuk menggambarkannya, lalu berikanlah keterangan yang menarik di samping gambarmu. Ya, ya kalau di kota besar, ya, ya banyak sekali cahaya-cahaya lampu, ya, ya banyak sekali cahaya-cahaya lampu yang akan menghalangi kita dari dari melihat ini ya, melihat. Jadi kita tidak bisa melihat. Nah, ini jalanan ya, apalagi banyak mobil, ya, ya. Jadi kalau kita berdiri di sini melihat ke langit, ya nggak kelihatan bintang-bintang. Tetapi kita bayangkan di sebuah pegunungan, ya di hutan, ya bintang-bintang terlihat begitu jelas ya. Ini misalnya kita melihat di sebuah hutan di pegunungan gitu, saat kita melihat langit, langit penuh dengan bintang. Ya, ya ini perbandingan ya. Kalau di kota cahaya lampu ini lebih terang. Ya, jadi kita tidak bisa melihat bintang-bintang di langit secara langsung. Ya, kalau ini nggak ada cahaya lampu yang terang, ya. Jadi mungkin hanya cahaya dari perkemahan kita ya. Ini adalah bumi perkemahan mungkin, ya. Ya, ini ada api unggun misalnya. Ya, langit itu terlihat begitu terang, ya. Oke. Sekarang adalah berikan keterangan. Ya, gunakan imajinasimu untuk membuat gambar yang menjelaskan cerita di atas. Gunakan kotak di bawah ini untuk lebih menggambarkannya. Lalu berikanlah di kota. Ya, ya, banyak polusi cahaya sehingga ya, kita tidak bisa melihat semua bintang-bintang yang bersinar, melihat ya semua bintang ya yang ada di langit. Tetapi di desa terpencil, di tempat yang masih sepi, di tempat yang sepi seperti di Wairebo, ya kita bisa seperti di Wairebo, ya kita bisa melihat ya bintang-bintang dengan lebih jelas, bintang-bintang lebih jelas, ya. Oke, tukarkan gambarmu dengan temanmu yang lain, mintalah pendapat mereka. Adakah persamaan dan perbedaan antara gambar dan keterangan yang kamu buat dengan milik temanmu? Diskusikan mengapa terjadi persamaan dan perbedaan. Tuliskan beberapa pertanyaan sehubungan dengan kegiatan di atas sebagai bahan renungan. Simpan pertanyaanmu untuk ditanyakan kepada pembelajaran berikutnya. Ayo renungkan, pernahkah kamu menyanyikan lagu bintang kecil? Lagu itu mendorong anak-anak untuk mengetahui lebih banyak tentang rahasia bintang di langit yang terang. Rahasia apa saja yang kamu pahami dari lagu itu? Hal baru apakah yang dapat kamu perkaya pemahaman tentang bintang di langit? Ya, pertanyaan apa lagi yang ingin kamu sampaikan untuk mengetahui lebih banyak tentang bintang sebagai salah satu benda luar angkasa? Ya, apakah semua bintang itu adalah bintang yang asli? Ya,
karena bintang-bintang yang kita ada di angkasa kadang-kadang bukan bintang yang sejati, tetapi adalah planet sebenarnya. Mungkin itu salah satu pertanyaan yang muncul, ya. Ya, kalau kalian ada pertanyaan, coba tanyakan di kolom komen, ya. Pak Ali usahakan bisa merespon, ya. Walaupun mungkin banyak, mohon maaf, komen-komen yang tidak bisa direspon Pak Ali karena banyak sekali komen yang masuk, ya. Tapi kalau pertanyaan yang berhubungan dengan pelajaran secara langsung, saya usahakan bisa komen. Pergilah bersama orang tuamu di salah satu malam yang cerah untuk mengamati bintang yang ada di langit. Gambarkan bintang-bintang yang paling terang yang dapat kamu amati saat itu. Adakah bentuk khusus yang kamu lihat? Ya, kita mengenal bentuk khusus ini sebagai rasi bintang. Rasi bintang. Ya. Dulu waktu Pak Ali kecil suka sekali mengamati rasi-rasi bintang ini. Dan rasi bintang ini bisa kita jadikan patokan untuk menentukan arah di malam hari. Jadi kita kalau berjalan di malam hari tahu mana utara, selatan, timur, dan barat. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.